rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian fikih kitab Ad-Durrul Bahiyah karya Imam Syaukani yang sudah wafat tahun 1250 Hijriyah rahimahullahu taala. Kita masih membahas kitab nikah, faslun, pasal baru, muharramatun nikah, perkara-perkara yang diharamkan di dalam nikah. Pertama, wa nikahul mut'ati, nikah mut'ah mansukh, hukumnya sudah dihapus. Artinya dulu di awal Islam pernah diperbolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak. Kawin kontrak maksudnya kawin dengan masa tertentu sesuai kesepakatan. Misalnya saya bekerja di Saudi, kemudian saya menikah dengan wanita Saudi. Karena masa kerja 1 tahun, maka akad nikahnya ditetapkan selama 1 tahun. Nanti kalau pulang, maka saya ceraikan. Itu namanya nikah mut'ah. Itu dulu boleh, tapi kemudian dihapus hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus yakin bahwasanya nikah mut'ah hukumnya haram sampai dengan hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi telah melarang sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah, dari nikah mut'ah, ama Khaybar, pada tahun perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Mohon maaf, 7 Hijriyah. Kalau Sulhul Hudaybiyah itu 6 Hijriyah, maka Khaybar ini 7 Hijriyah. Tapi ada hadis yang lain. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbolehkan ama Autas, pada tahun perang Autas, fil mut'ah, untuk nikah mut'ah. Nah, ini terjadinya pada tahun 8 Hijriyah. Tapi bolehnya itu hanya salasata ayyam, 3 hari saja. Tsumma naha anha, kemudian Nabi melarang lagi dari kawin kontrak. Jadi ringkasnya, di awal Islam nikah mut'ah boleh. Kemudian tahun 7 Hijriyah diharamkan. Kemudian tahun 8 Hijriyah pada Fathu Makkah, pada perang Autas, diperbolehkan lagi, tapi hanya 3 hari. Kenapa diperbolehkan? Karena waktu itu sedang perjalanan perang lama sekali, sehingga Rasul memberikan keringanan, ya sudah nikah mut'ah boleh, tapi 3 hari. Habis itu diharamkan lagi sampai hari kiamat. Berarti kesimpulannya hari ini nikah mut'ah hukumnya apa? Haram. Tapi saya harus jujur bahwa sebagian kecil ulama ahlu sunnah wal jamaah membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi terpaksa. Misalnya di antara mereka Al-Imam Thahir bin Ashur, seorang ulama dari Andalusia. Dia menulis kitab tafsir judulnya At-Tahrir wa Tanwir. Nah, beliau berpendapat nikah mut'ah boleh kalau terpaksa. Tapi pendapat itu sangat lemah, jangan diikuti. Ikutilah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan nikah mut'ah haram. Bagaimana kalau nikahnya tidak mut'ah, tetapi diniatkan sementara? Jadi misalnya dalam akad ya tidak disebutkan saya mau setahun, tapi ada niat dalam hati, nanti setahun lagi saya cerai, karena saya hanya bekerja di sini selama setahun. Nah, niat dengan nikah dengan niat cerai ini diperselisihkan ulama. Yang mengatakan haram berpendapat bahwa itu sama dengan nikah mut'ah, karena nikah mut'ah itu nikah sementara. Nah, ini tadi juga sementara meskipun tidak diucapkan kepada istri ketika akad. Ulama yang lain berpendapat boleh. Kenapa? Karena yang namanya niat itu bisa berubah. Engkau niatan setelah 1 tahun kamu cerai, ternyata setelah 1 tahun sudah nyaman dengan istri tadi, akhirnya tidak jadi cerai. Nah, yang benar yang mana pun kalau mboten ngerti. Pokoknya ada perselisihan pendapat para ulama. Saya bukan ulama, saya tidak bisa mentarjeh atau memilih yang terkuat. Ya paling baik dihindari aja lah, nggak usah niat neko-neko ngoten niku. Kemudian beliau mengatakan wat tahlilu, dan tahlil itu haram hukumnya. Tahlil itu apa maksudnya? Mari kita lihat hadisnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat al-muhallil,
orang yang melakukan tahlil, wal muhallallah, juga orang yang diperlakukan tahlil kepadanya. Nah, tahlil itu gini. Misalnya saya punya istri, saya cerai. Kalau cerainya ini sudah yang ketiga kali, maka saya tidak boleh rujuk lagi sama mantan istri saya tadi, kecuali dia sudah dinikahi oleh orang lain, kemudian dijima oleh orang lain tersebut, kemudian dia ceraikan. Nah, setelah dia ceraikan, baru saya boleh untuk nikah lagi. Nah, dulu kadang-kadang orang sudah mencerai istrinya sampai 3 kali, tapi kemudian menyesal, dia pengen rujuk lagi sama istrinya. Istrinya juga begitu, menyesal, akhirnya pengen rujuk lagi, tapi kan tidak boleh karena sudah 3 kali tadi. Nah, akhirnya si suami ini menyuruh kepada temannya, tolong mantan istri saya kamu nikahi, habis itu nanti sepekan kamu cerai supaya saya nikahi lagi. Nah, ini namanya muhallil. Teman saya tadi kalau dia mau itu namanya muhallil. Sementara saya kalau menyuruh begitu itu namanya muhallallah. Nah, ini dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa haramnya dosa besar, bukan dosa kecil. Tidak boleh nikah untuk tujuan seperti itu. Nikah itu harus betul-betul karena dia ingin memiliki wanita tersebut sebagai istrinya. Wa kadzalika, seperti itu juga asyighar, kawin syighar juga haram. Kawin syighar ini kawin jahiliyah, tukar menukar anak atau tukar menukar saudari perempuan. Misalnya saya punya adik perempuan, teman saya juga punya adik perempuan. Saya tawari, mau nggak nikah dengan adik saya? Nah, dia mengatakan mau. Baik, kalau mau saya berikan adikku padamu, tapi berikan adikmu padaku. Habis itu nggak perlu mahar. Jadi di sini terjadi 2 kali kezaliman. Kezaliman yang pertama, tukar menukar adik. Nah, ini berarti apa? Seperti barang ditukar menukarkan. Kezaliman yang kedua, mahar tidak ada sama sekali. Nah, kasihan seorang wanita menikah tanpa mahar. Ini adat jahiliyah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wajibu, dan wajib hukumnya ala zauji untuk suami al-wafa'u, untuk menunaikan bisyartil mar'ah, syarat yang sudah diminta oleh calon istrinya. Illa ayyuhilla haraman, kecuali kalau syaratnya itu menghalalkan yang haram, au yuharrima halalan, atau mengharamkan yang halal, maka syaratnya tidak terpakai. Jadi misalnya seorang suami menikahi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Perempuan mengatakan boleh engkau nikahi saya, tapi syaratnya jangan pergi dari negara Indonesia. Kalau nanti pergi dari negara Indonesia saya nggak mau. Nah, maka syarat ini kalau disetujui oleh suami, dia wajib untuk menunaikan syaratnya. Tidak boleh kemudian dia paksa bawa pergi istrinya ke luar negeri. Nggak boleh, karena sudah sesuai kesepakatan. Misalnya ada orang Mesir tinggal di Indonesia, nikahi wanita Indonesia. Nah, syaratnya tidak boleh dibawa pergi dari Indonesia misalnya, harus disepakati kayak begitu. Kecuali kalau syaratnya itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya apa? Syarat tidak poligami. Boleh nikahi saya, tapi nanti tidak boleh poligami. Nah, itu berarti mengharamkan yang apa? Yang halal. Nah, maka suami boleh mengatakan, baik, saya terima syaratmu, tapi besok langsung poligami nggak apa-apa. Kenapa? Karena syaratnya batil. Syaratnya apa? Batal. Sehingga syaratnya itu seolah-olah tidak ada. Karena itu perempuan tidak usah neko-neko buat syarat-syarat yang seperti itu. Syaratnya yang normal-normal saja, yang masuk akal. Seperti dulu pernah ada seorang ustadzah dinikahi oleh seorang laki-laki, seorang ustadz. Kemudian sebelum dinikahi, ustadzahnya ini minta syarat, ya, apakah nanti kalau sudah menikahi saya engkau akan paksa saya untuk pakai cadar? Nah, suaminya mengatakan, oh enggak, ya, mau pakai cadar boleh, tidak ya enggak apa-apa, ya, itu bukan aurat. Nah, akhirnya dia menikah betul, tidak pakai cadar. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya ustadzah ini akhirnya pakai cadar sendiri. Ternyata dia merasa nyaman pakai apa? Cadar. Nah, kalau sekarang semua orang pakai apa? Cadar. Meskipun pupu ini dibuka, tapi juga pakai cadar. Itu cadar corona nih.
Wa yahrumu 'ala zauji, dan haram bagi laki-laki ayyang kiha untuk menikahi zaniatan, pelacur, au musyrikatan, atau wanita kafir, wal aksa, dan sebaliknya. Jadi laki-laki pelacur menikahi seorang muslimah nggak boleh. Laki-laki kafir menikahi seorang muslimah nggak boleh. Apakah ada dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran, sehingga nggak perlu cari hadisnya, yang sudah ada di Quran. Allah menyebutkannya di dalam surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pelacur tidak pantas menikahi kecuali pelacur juga atau kafir, menikahi wanita kafir. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pelacur wanita juga tidak berhak dinikahi kecuali oleh pelacur yang semisal dia atau lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan hal itu bagi orang-orang beriman. Maka orang beriman melihat wanita cantik ternyata pelacur, haram dinikahi. Wanita cantik ternyata kafir, haram dinikahi. Wah, itu teman SD saya. Ya, meskipun teman SD, kalau mau menikahi maka disuruh masuk Islam dulu baru dinikahi, atau dia disuruh untuk tobat dulu dari zinanya baru dinikahi. Nah, kata-kata musyrik yang saya artikan kafir ini diperkecualikan kecuali wanita ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Maka menikahi wanita Yahudi atau Nasrani diperbolehkan bagi seorang muslim berdasarkan kalam Allah dalam surat Al-Maidah, meskipun tetap lebih baik kita menikahi wanita muslimah. Pada surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat keberapa nih, Bung? 4 napa pinten nih? Nah, ini kita cari. Allah mengatakan, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Diperbolehkan menikahi muhsanat, wanita-wanita yang baik dari kalangan orang-orang yang ahli kitab. Ahli kitab maksudnya Yahudi sama Nasrani. Idza ataitumuhunna ujurahum, kalau kalian berikan maharnya. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 5. Surat kelima ayat 5. Tapi meskipun demikian lebih bagusnya kita menikahi wanita muslimah. Kenapa lari-lari kepada ahli kitab? Muslimah masih banyak yang belum menikah. Kemudian waman sarraha, dan siapapun yang Al-Quran itu menegaskan bitahrimihi, untuk haram dinikahi, maka haram dinikahi. Maksudnya gimana? Maksudnya pada surah An-Nisa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke 23 dan 24. Ini daftar wanita-wanita yang haram dinikahi. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, ummahatukum, menikahi ibu kalian, banatukum, anak perempuan kalian, akhwatukum, saudari kalian, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, sama aja. Wa ammatukum, bibi kalian. Bibi maksudnya adiknya bapak atau mbaknya bapak. Wa khalatukum, bibi khalah. Bibi khalah itu adiknya ibu atau mbaknya ibu. Wa banatul akhi, keponakan perempuan. Wa banatul ukhti, keponakan perempuan dari saudari perempuan kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudari sesusuan kalian. Wa ummahatu nisaikum, mertua kalian. Jadi mertua haram dinikahi meskipun baru akad dengan perempuan tersebut. Misalnya A menikahi B, setelah akad selesai jadi nikahnya, tiba-tiba 1 jam kemudian atau 1 hari kemudian cerai, belum ada hubungan intim, tetap mertuanya haram dia nikahi selama-lamanya. Jadi meskipun hanya baru akad, belum jima, itu sudah menyebabkan mertuanya haram dinikahi selama-lamanya. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan juga anak bawaan istri kalian. Saya menikahi seorang janda, janda ini punya anak perempuan. Nah, saya menikahi anak perempuannya tidak boleh, ya. Ibunya mati, akhirnya anak perempuannya saya lanjutkan, tidak boleh, ya. Tetapi ada syaratnya, min nisaikum allati dakhaltum bihin, kalau ibunya sudah kalian kumpuli. Kalau ternyata ibunya belum saya kumpuli, ya, karena baru menikahi 1 hari ternyata ibunya mati, ya,
belum saya kumpuli, maka besoknya saya nikahi anaknya nggak apa-apa, karena belum pernah dikumpuli sama sekali. Allah mengatakan fa illam takunu dakhaltum bihin, kalau belum dikumpuli maka tidak ada masalah untuk dinikahi. Kemudian wa halailu abnaikum, menantu kalian, alladzina min aslabikum, menantu bagi anak yang betul-betul anak kalian. Saya punya anak laki-laki ini menikahi dengan perempuan, itu menantu dari anak saya yang betul-betul. Kenapa disebutkan anak yang betul-betul? Karena anak angkat tidak termasuk. Saya punya anak angkat menikahi seorang wanita perempuan. Nah, dulu di masa jahiliyah, mantan istri anak angkat tidak boleh dinikah. Oleh Allah dihapus hukumnya. Kalau mantan istri anak angkat, maka tidak apa-apa untuk dinikahi, karena itu bukan anak betul-betul milik kamu. Wa anta jama'u bainal ukhtain, mengpoligami dua saudari perempuan, nggak boleh. Saya menikahi seorang wanita, istri saya, kemudian menikahi juga adiknya istri saya, tidak boleh. Harus nunggu sampai istri mati dulu. Tapi jangan berdoa, ya Allah matikan istriku biar saya melamar adiknya, nggak boleh. Tunggu sampai mati atau dicerai. Kalau sudah dicerai baru boleh menikahi adiknya. Warrada'u, dan penyusuan itu kan nasab, seperti nasab. Maksudnya kalau ada seorang ibu menyusui anak yang bukan anak dia, maka status anak susuan ini sudah seperti status anak nasabnya sendiri, sehingga anak ini tidak boleh menikahi ibu susuannya, tidak boleh menikahi bibi susuannya, tidak boleh menikahi kakak susuannya, tidak boleh menikahi adik susuannya, dan seterusnya. Pokoknya dia posisinya, statusnya seperti anak betul-betul, sehingga siapa yang haram dinikahi oleh anaknya, haram juga dinikahi oleh anak susuannya tadi. Wal jam'u, dan mempoligami bainal mar'ah wa ammatiha, antara seorang wanita dengan bibinya au khalatiha. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Poligami seorang wanita dengan bibinya nggak boleh. Bolehnya wanita ini dicerai dulu, baru kemudian menikahi bibinya wanita tersebut, nggak apa-apa. Wa ma zada 'alal adad, juga haram menikahi lebih dari jumlah al-mubah, yang diperbolehkan, lil hurri, bagi orang yang merdeka, wal abdi, dan budak. Orang yang merdeka boleh nikah maksimal berapa? 4, 5 tidak boleh. Budak separuhnya orang merdeka, maka dia hanya boleh menikah 2 perempuan. Maka nikah lebih dari 4 dalam satu waktu tidak boleh. Kalau tidak dalam satu waktu silahkan. Seperti Hasan cucunya Ali, anaknya Ali cucunya Nabi, itu nikah sampai 200 wanita. Jadi nikah dicerai, nikah dicerai, nikah dicerai, sampai istrinya dihitung itu 200 wanita. Pengen mboten, Pak? Pengen. Oh, mboten pengen. Nah, tidak usah pengen. Kenapa? Karena Hasan itu kok bisa nikah 200 istri, itu karena yang menawari malah justru bapak-bapaknya perempuan-perempuan tadi. Karena Hasan ini kan cucu Nabi. Nah, maka banyak orang yang pengen punya keturunan dari cucu Nabi. Akhirnya anak perempuannya ditawarkan kepada Hasan. Ya Hasan mau aja, ya ditawari mau, ya, dinikahi. Habis itu dia cerai. Nah, maka sudah hamil, melahirkan anak ini menjadi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cucunya Nabi lewat jalur Hasan atau Husain ini sangat banyak sekali di seluruh negeri ini, di seluruh bumi ini. Di Mekah ada, di Madinah ada, di Indonesia ada. Habib Rizik, itu nggak tahu jalurnya apakah Hasan atau Husain, pokoknya dia termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu termasuk keturunan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Itu Imam Mahdi. Dalam Al-Qur'an Allah membolehkan poligami sampai 4, sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum, nikailah yang halal untuk kalian minan nisa, dari para wanita, masna, boleh 2, wa thulath atau 3, wa ruba atau 4.
Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau khawatir tidak adil, fawahidah, barulah satu saja. Jadi nikah itu yang asal poligami nopo satu? Pripun? Kalau melihat kalimat ayat ini zahirnya nikah itu asalnya poligami, karena Allah menyebutkan poligami dulu. Nikahilah 2 atau 3 atau 4. Wah, saya enggak bisa adil. Nah, kalau khawatir tidak adil, 1. Jadi nikah itu asalnya apa? Poligami. Kalau enggak bisa, baru 1. Lah kita orang Indonesia balik nggih, nikahi siji wae nggih. Kalau bisa nambah nggih. Padahal sebenarnya semua orang maunya nambah gitu. Cuma takut sama istrinya yang pertama. Nah, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama, memang nikah itu hukum asalnya 1 atau poligami. Ada yang mengatakan asalnya itu poligami, kalau tidak bisa baru 1. Sebagian mengatakan enggak, asalnya itu 1, kalau butuh baru poligami. Kalau enggak butuh ngapain poligami? Kalau melihat sejarah Nabi SAW, ternyata Rasul itu dulu menikah selalu 1, yaitu menikahi siapa? Khadijah sampai wafat. Setelah itu menikahi Saudah. Baru setelah itu kemudian poligami dengan Aisyah, dengan yang lain-lain. Jadi asalnya nikah beliau itu adalah 1, poligaminya itu setelah itu, bukan poligami yang asal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ringkasnya dalam Islam itu poligami memang disyariatkan, dengan kata lain diperbolehkan. Kalau kata guru kami Ustadz Mu'in yang sudah wafat rahimahullah, poligami itu siapa yang perlu jangan dihalang-halangi, siapa yang tidak perlu jangan dipanas-panasi. Jadi seperti saya merasa nggak perlu dong, nah, jangan dipanas-panasi. Ustadz orang poligami ora keren ya. Nah, itu manas-manasi nih, nggak usah manas-manasi pun, langsung gowo wonge tawar ke kula ngoten mawon. Yen gowo langsung kula terima. Tapi kan gur manas-manasi ngoten kula ngguyu tok. Baik, kita lanjutkan. Wa idza tazawwajal 'abdu, kalau seorang hamba itu menikah bi ghairi idzni sayyidih, tanpa izin dari majikannya, fanikahuhu batil, maka nikahnya batal, tidak sah. Jadi maksudnya budak itu walinya adalah majikannya. Kalau dia tidak izin majikan berarti tidak sah. Sama dengan perempuan ya, walinya adalah siapa? Bapaknya. Kalau nikah tanpa izin bapaknya, padahal bapaknya tidak bermasalah, maka nikahnya tidak sah. Wa idza ataqatil amah, kalau budak wanita merdeka, malakat amra nafsiha, maka dia menguasai dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya wa khuyyirat, dia disuruh milih fi zaujiha, terhadap suaminya. Maksudnya kalau ada budak perempuan dinikahi budak laki-laki, kemudian budak perempuan ini merdeka, dimerdekakan oleh majikannya misalnya, nah, maka dia bebas milih, masih jadi istrinya si budak laki-laki tadi boleh, pilih cerai juga boleh, bebas. Karena pernah terjadi seorang sahabiyah namanya Barirah, dia dinikahi oleh seorang sahabi bernama Mughith. Barirah ini budak perempuan, Mughith ini budak laki-laki. Kemudian Barirah ini karena akrab dengan Aisyah, akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah. Nah, setelah merdeka, Barirah oleh Nabi disuruh milih, kamu bebas milih tetap jadi istrinya Mughith atau pilih pisah. Dia mengatakan saya pilih pisah. Maka Mughith ini nangis, dia ditinggal pergi oleh apa? Istrinya. Dia berjalan di belakang mantan istrinya di pinggiran jalan-jalan Madinah sambil nangis mewek. Sementara Barirah di depannya nggak peduli, nangis serang gagas aku. Maka Rasulullah SAW merasa kasihan. Akhirnya Barirah dipanggil. Wahai Barirah, apakah kamu mau menikah lagi dengan Mughith? Nah, maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ini perintah atau hanya sekedar saran? Kalau perintah ya saya sami'na wa ata'na.
Maka Nabi mengatakan, enggak, saya tidak memerintah, saya cuma kasihan, saya Mughith nangis terus. Maka dia mengatakan, kalau engkau tidak memerintah, saya tetap pilih pisah. Akhirnya pisah. Masya Allah. Ada juga kata-kata nih Pak. Istilahnya apa nih Pak? Apa? Nah, mungkin pengen dilamar sama antum, makanya dia pengen pisah sama Mughith. Baik, lanjutkan ya. Wa yajuzu, dan boleh faskhun nikah, menghapus nikah bil aib, dengan sebab cacat. Cacat misalnya apa? Cacat pada laki-laki misalnya impoten ya. Jadi setelah menikah ternyata ketahuan suaminya impoten, tidak bisa memberikan apa? Keturunan karena nggak bisa mengumpuli istri. Nah, ini boleh nikahnya difasakh, yaitu dihapus. Atau aib pada istri. Contoh aib pada istri yaitu rotak. Rotak itu apa? Mohon maaf, ini kemaluan ya. Di situ ada tulang yang menghalangi sehingga tidak bisa dikumpuli. Nah, sehingga hubungan suami istri jadi tidak akan terjadi. Itu ada tulang yang menghalanginya. Ini rotak seperti ini termasuk aib, boleh untuk difasakh atau dihapus, dibatalkan pernikahannya. Tapi aib ini maksudnya adalah aib yang semua orang lari darinya. Adapun aib-aib kecil ini tidak termasuk aib yang boleh untuk menghapus nikah. Contoh, setelah nikah kemudian malam pertama ketahuan ternyata istrinya ada panu. Wah, ini panu, cacat, aib. Besok fasakh nikah, nggak boleh. Panu itu dibelikan kalpanak, bukan difasakh nikahnya. Wa yuqarru, dan diakui min angkihatil kufar, nikah-nikah yang dilakukan oleh para kafir idza aslamu, ketika mereka masuk Islam, ma yuwafiqu syar'a, kalau nikahnya sesuai syariat Islam. Jadi misalnya orang kafir dulu nikahnya sah, nikah sah gitu. Seorang laki-laki kafir melamar seorang perempuan kafir, dinikahkan oleh bapaknya. Nah, sah kan? Nah, begitu dua-duanya masuk Islam, ini akad nikahnya tidak usah diulang lagi. Kecuali kalau akad nikahnya dulu akad yang batal, yang cacat, nah maka diulangi lagi akad nikahnya. Misalnya dulu nikahnya tanpa seizin orang tuanya, padahal orang tuanya masih ada. Nah maka ini nikah yang cacat, tidak sah. Maka ketika duanya masuk Islam, diulangi lagi akadnya supaya sah. Wa idza aslama ahdu zaujain, kalau masuk Islam salah satu dari suami istri tadi, baik laki-lakinya atau perempuannya, infasakhon nikah, nikahnya langsung jadi terputus. Wa tajibul iddah, wajib menjalani masa iddah. Laki perempuan kafir, suaminya masuk Islam, nah maka ini langsung otomatis cerai. Atau istrinya masuk Islam, ini langsung otomatis cerai. Kenapa? Karena kafir tidak halal menikahi muslimah. Muslim tidak halal menikahi kafirah. Laki-laki muslim tidak halal menikahi wanita kafir, dan wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Nah, sehingga otomatis nikahnya cerai. Lah bagaimana seandainya setelah suami masuk Islam, 1 pekan lagi istrinya masuk Islam? Nah, beliau mengatakan fa in aslamal akhar, kalau akhirnya pasangannya juga masuk Islam, walam tatazawwajil mar'ah, sementara si perempuan belum nikah lagi dengan laki-laki lain, kana ala nikahihimal awal, maka dua-duanya masih sah sebagai suami istri, walau talatil muddah, meskipun jaraknya lama sekali ya, misalnya 6 tahun sebagaimana putri Nabi yaitu Zainab yang dicerai oleh suaminya karena suaminya masih kafir ya, tapi akhirnya suaminya masuk Islam. Nah itu sudah jaraknya 6 tahun, ternyata Nabi langsung mengumpulkan antara keduanya setelah suaminya masuk Islam tanpa ada akad baru ya. Idzahtara dzalika, kalau dia menginginkan hal tersebut, kalau suami menginginkan hal tersebut. Jadi Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah, suaminya tetap berada di Mekah. Kenapa? Suaminya kafir, tidak mau masuk Islam. Tapi 6 tahun berikutnya suaminya ini masuk Islam, datang ke Madinah. Nah, suaminya pengen lagi untuk kembali kepada Zainab putri Nabi SAW. Maka akhirnya langsung oleh Nabi digabungkan dalam satu rumah tanpa ada akad nikah baru, tanpa ada mahar baru. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa
keharaman-keharaman dalam nikah. Adapun berikutnya ini adalah bab tentang mahar, tapi ternyata bab tentang mahar ini cukup panjang, maka insya Allah bab tentang mahar ini kita baca pada waktu yang akan datang. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan tema atau secara bebas. Dan ini waktunya cukup panjang ini masih ada sekitar 10 menit. Monggo Pak.